kenapa saya maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem, ceritanya panjang sebetulnya. Tapi yang jelas buat kami-kami para aktivis pendidikan, bangsa ini punya utang budi terhadap Partai Nasdem, khususnya bidang pendidikan nih bidang saya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu karena memang terjadi di balik layar. Jadi sebetulnya ceritanya begini, tahun 2019 itu sudah ditentukan bahwa revisi Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sudah masuk program legislasi nasional, sudah masuk prolegnas. Nah, saya di awal itu sering diundang oleh Kemendikbud untuk mulai membahas bagaimana proses revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Tapi entah kenapa sejak tahun 2020 itu berhenti, pembahasannya berhenti. Nah, tiba-tiba di awal tahun 2022 muncul informasi bahwa pemerintah ini sedang menggodok revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, menariknya pembahasan RUU Sisdiknas ini banyak dilakukan di ruang gelap, artinya sedikit sekali melibatkan aktivis pendidikan, tokoh pendidikan, pakar pendidikan, stakeholder pendidikan. Nah, sehingga kami-kami ini mulai curiga tentang bagaimana proses pembahasan RUU Sisdiknas ini, ditambah lagi draftnya itu sulit untuk didapatkan dan bahkan beberapa organisasi yang diundang itu juga tidak boleh untuk mengunduh draft tersebut. Ya kan harusnya rapat itu kan sudah punya bahan ya. Nah, ini rapatnya hadir tanpa bahan. Nah, itu kan yang membuat kami-kami ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran paling utama sih kami mengkhawatirkan kalau Undang-Undang Sisdiknas ini nasibnya akan sama dengan Cipta Kerja Omnibus Law yang akhirnya berujung ke judicial review, kemudian berubah menjadi Perpu, sekarang masuk judicial review lagi. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan hukum, kapan kerjanya? Jadi kita inginnya kita bikin undang-undang yang sekali jadi begitu, dan itu dimiliki oleh semua pihak dan semua pihak mendukungnya. Itu harapan kami, makanya kami juga, saya sendiri membuat gerakan, bisa dicek ada websitenya www.kawalrusisdiknas.id. Itu kami berupaya untuk betul-betul mengawal proses ini, karena ketakutan kami ternyata juga terjadi di undang-undang lain kan, seperti sekarang Undang-Undang Kesehatan. Itu juga prosesnya sama. Banyak yang mengatakan diskusinya di ruang gelap, tidak mengundang stakeholder dari kesehatan, sehingga ricuh kan di demo. Dan ini sudah masuk, kalau nggak salah sudah gugatan ke MK sudah masuk, dan ini kan panjang lagi jadinya. Nah, karena kondisi ini kami tentunya banyak berdiskusi dengan anggota-anggota DPR di Komisi 10 yang bidang pendidikan ya. Banyak yang mendukung gerakan kami, tetapi dari semua fraksi, hanya satu fraksi yang betul-betul secara kepartaian memang mendukung supaya Undang-Undang Sisdiknas ini tidak masuk ke prolegnas prioritas dulu. Karena belum siap. Ya, jadi berbagai partai sudah kami hubungi, bahkan sampai ke level presiden, beberapa aktivis pendidikan juga sudah menghadap presiden untuk bicara tentang hal ini, tapi memang belum ada respon yang positif pada saat itu. Nah, akhirnya di berita kalau ini akan segera
masukkan sebagai prolegnas prioritas di 2023, kami langsung mencari siapa pimpinan Balek pada saat itu. Dan ketemulah dari fraksi Nasdem. Dan mereka yang menjalankan, membantu kami mengarahkan langkah-langkah untuk bagaimana supaya tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas. Mulai dari membuat petisi, membuat konferensi pers di semua media, demo di DPR RI, itu semua kami lakukan dan itu dikoordinir atau diarahkan oleh Partai Nasdem. Dan akhirnya ditolak. RUU Signas tidak jadi masuk prolegnas prioritas dan sepertinya baru akan dibahas tahun 2024. Harapannya akan disusun dengan cara yang bermartabat, yang betul-betul mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tugas penting yang harus dipenuhi ya, dan itu yang belum terjadi sampai saat ini. Jadi awalnya dari itu kenapa saya pilih Partai Nasdem, karena mereka sangat mendukung perjuangan kami dan sepertinya di pembahasan nanti jika saya terpilih sebagai anggota DPR, harapannya tentu akan dipercaya oleh Partai Nasdem untuk mengawal proses revisi Undang-Undang Sisdiknas yang sangat penting ini. Itu alasan pertama kenapa saya maju dari Partai Nasdem. Yang kedua, jelas Partai Nasdem ini adalah partai yang independen. Kita bisa lihat ya, kita bandingkan dengan partai-partai lain, banyak partai yang masuk menjadi koalisi pemerintah, semuanya tidak merdeka. Semuanya menunggu perintah presiden. Semuanya mengikuti kehendak presiden. Tapi beda dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem berani mengangkat kehendak rakyat. Jadi betul-betul pengawal demokrasi. Makanya Partai Nasdem ini kan berani untuk membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang bahkan dianggap berseberangan dengan keinginan partai-partai lain atau keinginan dari pemerintah, dari penguasa saat ini. Ini satu sisi menunjukkan bahwa Partai Nasdem itu tidak mencari kekuasaan, tidak mencari hanya ikut-ikut saja, turut perintah, tetapi memang punya idealisme yang tentunya membawa aspirasi rakyat. Jadi perjuangannya adalah perjuangan rakyat, bukan perjuangan penguasa. Ini yang membuat saya juga memilih Partai Nasdem. Yang ketiga, Partai Nasdem ini adalah salah satu partai yang anti mahar. Jadi jelas saya bersaksi untuk menjadi calon legislatif di Partai Nasdem, tidak ada sepeser pun mahar yang saya bayarkan untuk Partai Nasdem. Dan ini sangat penting dalam perjuangan kami untuk menjadi wakil rakyat. Bisa bayangkan kan kalau untuk menjadi calon legislatif sendiri harus membayar mahar, belum lagi untuk kepentingan kampanye, harus mengeluarkan anggaran yang banyak. Ini tentunya kalau kita bicara dari yang logis saja, tentunya kalau terpilih nanti yang akan diutamakan adalah bagaimana mengembalikan modal tadi kan, modal untuk bayar mahar, modal untuk kampanye, dan lain sebagainya. Kapan berjuang untuk rakyatnya? Nah, di sini kenapa saya pilih tidak ada mahar dan saya jelas tidak akan melakukan politik uang. Itu komitmen saya untuk tidak melaksanakan politik uang. Apakah idealis? Ya sangat idealis, tapi saya ingin membuktikan bahwa bangsa ini bisa maju bukan karena suara rakyat dibeli. Saya tinggal lama di luar negeri, 8 tahun saya tinggal di Amerika, saya juga melihat di beberapa negara lain. Hanya di Indonesia yang betul-betul
politik uangnya itu tinggi sekali dan itu yang membuat negara kita nggak maju-maju. Karena tadi kan, kalau suara rakyat itu harus dibeli, berarti kan modal untuk menjadi seorang wakil rakyat, seorang pimpinan daerah, pimpinan di tingkat pusat, itu kan harus kembalikan modalnya dulu. Nah, pertanyaan lagi, siapa yang modalin? Ini yang kita sering dengar dengan istilah oligarki dan sebagainya kan. Akhirnya rakyat di nomor sekian kan, karena yang penting harus mengembalikan dulu investasinya, bahkan mungkin dengan bunga, dengan keuntungan. Nah, saya akan mengambil cara yang berbeda, cara yang justru malah bermanfaat buat rakyat. Misalnya gini, salah satu perjuangan kami adalah supaya pemerintah ini melaksanakan kewajiban konstitusionalnya seperti di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 31 ayat 2 misalnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pemerintah memang wajib untuk membiayai pendidikan dasar tersebut minimal dari SD sampai SMP. Saya ketemu beberapa konstituen yang ada di dapil saya, daerah Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, yang mengeluh. Misalnya ada Mas Joko di Ungaran yang mengatakan, anak saya sekolah SD, Pak, tapi memang gratis. Tapi untuk beli seragam saja saya butuh 1,5 juta. Nah, kalau perjuangan kami itu supaya seragam juga 100% dibiayai oleh pemerintah, karena kan itu amanat konstitusi kan, pemerintah harus membiayai pendidikan dasar, seragam dan lain sebagainya itu termasuk dari biaya pendidikan dasar. Kan dengan kata lain sama saja saya seperti memberikan 1,5 juta. Mending mana diberikan amplop 100-200 ribu tiap 5 tahun, atau 1,5 juta bisa Anda terima dalam bentuk seragam. Atau yang lainnya. Saya juga sedang mendorong untuk program sarapan dan makan siang. Jadi supaya gizi anak-anak juga lebih baik, orang tua tidak memberikan uang jajan, nggak perlu masak lebih. Ini bisa per tahun itu bisa jutaan. Nah, ini contoh lah bagaimana perjuangan kami dengan politik anti mahar. Ya. Jelas kami tidak akan membagi-bagikan uang, tidak menggunakan politik uang, tapi kami berjanji untuk berjuang agar rakyat tidak kesulitan hidupnya, mendapatkan pendidikan yang kualitasnya baik, dan tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Karena itu sesuai dengan amanat konstitusi. Itu yang mau kita dorong dengan anggaran pendidikan kita yang sangat tinggi. Tahun ini saja 612 triliun lebih, harusnya bisa kita ciptakan kondisi yang seperti itu. Nah, inilah kenapa saya betul-betul yakin untuk maju dengan Partai Nasdem. Ya, mudah-mudahan dapat kepercayaan dari rakyat untuk bisa mewakili rakyat di daerah pemilihan Jawa Tengah 1, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Nah, jangan lupa partainya nomor 5, Partai Nasdem, dan saya nomor urut 8, paling gampang, paling bawah. Cari yang namanya paling susah, namanya paling panjang, A. Nurindra B. Karismiaji, walaupun lebih kenal dengan Indra Karismiaji. Terima kasih.